Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmadani dengan BP 2423002, berasal dari jurusan Teknologi Rekayasa Bioproses Energi Terbarukan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komputasi awan. Baik, di sini kita akan mempelajari tentang komputasi awan atau bisa disebut dengan cloud computing. Yang pertama, kita akan mempelajari definisi cloud computing, yang kedua layanan cloud computing, yang ketiga cloud computing deployment model. Contoh dari cloud computing adalah Microsoft Azure, Amazon Web Service, GitHub, Ubuntu, Dropbox. Nah, teknologi komputasi awan ini adalah transformasi bisnis melalui teknologi cloud. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi cloud computing. Nah, apa itu cloud computing? Cloud computing itu adalah awan, abratraksi internet. Yang computing adalah komputasi, pengelolaan data. Cloud computing bisa disebut dengan komputasi awan adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer, komputasi, dan pengembangan berbasis internet atau awan. Cloud computing biasa disebut komputasi awan berarti menyimpan dan mengakses data dan program melalui jaringan internet sebagai pengganti yang selama ini menggunakan hard drive komputer lokal. Aplikasi perangkat lunak Anda akan berjalan di server yang dikelola oleh pusat data dan akan terlihat sama seperti biasanya di komputer lokal Anda. Karakteristik cloud computing. Penggunaan layanan cloud bisa mengkonfigurasikan secara mandiri layanan yang ingin dipakai melalui sebuah sistem dimanapun dan kapanpun. Tersedia untuk mengoptimasi dan memonitor layanan yang dipakai secara otomatis. Kapabilitas layanan dan cloud provider tersebut lewat jaringan manapun dan bisa diakses oleh berbagai jenis perangkat. Cloud consumer bisa menaikkan atau menurunkan kapasitas layanan. Sumber daya komputasi, CPU, memori, network bandwidth yang dikumpulkan oleh penyedia layanan untuk memenuhi kebutuhan banyak pelanggan dengan model multi-tenant. Contoh arsitektur layanan cloud computing. Di sini teman-teman bisa lihat cloud computingnya. Yang pertama itu servers, virtual desktop, software platform, application, stored data. Nah, ini di bawah ada router, switch, and user. Cloud server. Nah, di sini ada layanannya. Yang pertama, layanan teknologi yang menggabungkan komputer dan jaringan berbasis internet. Teknologi ini memanfaatkan media internet sebagai pusat server untuk pengelolaan data. Data-data yang diperlukan dapat dengan mudah diakses dan tidak perlu lagi menyimpan data melalui alat penyimpanan seperti flash disk, hard disk, CD maupun DVD. Virtual desktop metode yang memungkinkan untuk mengakses dan menjalankan aplikasi yang digunakan di mana saja, kapan saja, dan dengan menggunakan device apa saja. Virtual desktop infrastructure atau bisa disebut disingkat VDI adalah teknologi yang menggunakan mesin virtual untuk menyediakan dan mengelola virtual desktop. Platform software adalah platform yang digunakan dalam sesuatu yang berkaitan dengan software atau perangkat lunak yang lebih luas, namun lebih mudah untuk dihubungkan oleh pengguna. Kategori umum platform perangkat lunak termasuk dalam sistem software dan application software. Aplikasinya di sini melakukan tugas-tugas khusus yang tidak lepas dari beberapa macam program pembangunannya, yaitu terdiri dari software hiburan, pendidikan, bisnis, perangkat lunak khusus, serta produktivitas kerja. Perangkat lunak penunjang produktivitas kerja memberikan peranan yang sangat bermanfaat untuk optimalisasi mutu kerja. Struknya adalah layanan penyimpanan file di internet. File-file yang tersimpan bisa dikelola dari mana saja selama user masih terhubung dengan cloud storage tersebut melalui jaringan internet.
Nah, layanan komputasi awan. Infrastruktur as a Service. IaaS adalah layanan dari cloud computing di mana kita bisa menyewa infrastruktur IT, komputasi stroke, memory network. Kita bisa didefinisikan berapa besarnya unit komputasi, CPU, penyimpanan data stroke, memori, bandwidth, dan konfigurasi lainnya yang akan kita sewa. Biasanya digunakan oleh sistem administrator. Platform as a Service atau disingkat dengan PaaS. PaaS adalah layanan dari cloud computing yang dapat dianalogikan di mana kita menyewa rumah berikut lingkungannya, sistem operasi, network, database, engine, framework, dan lain-lain untuk menjalankan aplikasi yang kita buat. Biasanya digunakan oleh developer. Software as a Service SaaS. SaaS adalah layanan dari cloud computing di mana kita tinggal memakai software perangkat lunak yang telah disediakan. User hanya tahu bahwa perangkat lunak bisa berjalan dan bisa digunakan dengan baik. Biasanya digunakan oleh end user. Layanan komputasi awan. Yang pertama adalah SaaS. Pelanggan dapat menggunakan software perangkat lunak yang telah disediakan oleh provider. PaaS, pelanggan penyewa rumah berikut lingkungannya untuk menjalankan aplikasi yang telah dibuat. IaaS, pelanggan menyewa infrastruktur IT, unit komputasinya stroke, memori, network, dan lainnya. Perbedaan layanan komputasi awan dengan on-premise. Nah, di sini teman-teman bisa lihat perbedaannya ya teman-teman. Nah, jenis-jenis cloud computing itu ada 6 teman-teman. 5 teman-teman. Tipe-tipe cloud computing itu public cloud, private cloud, hybrid cloud, on-premise private cloud, externally hosted private cloud. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Public cloud. Di sini teman-teman, di sini adalah public cloud. Penyedia pihak ketiga membuat sumber daya komputasi tersedia untuk masyarakat umum melalui internet. Dengan cloud publik, perusahaan tidak perlu mengatur dan mengelola sendiri service cloud mereka sendiri. Karakteristik public cloud: multi-tenant arsitektur, pay as you go pricing model. Vendor utama antara lain AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform. Private cloud, perusahaan menggunakan arsitektur berpemilik dan menjalankan service cloud dalam pusat daya sendiri. Karakteristik private cloud: vendor utama HPE, VMware, Dell EMC, IBM, Red Hat, Microsoft, OpenStack. Hybrid cloud mencakup perpaduan layanan public cloud, private cloud, dan pihak ketiga dengan orkestrasi antara kedua platform. Karakteristik hybrid cloud: kemampuan cloud hosting banyak manfaat pada lingkungan publik dan privat. Vendor utama kombinasi dari penyedia public cloud dan private cloud. Manfaat dari cloud computing adalah: yang pertama, semua data tersimpan di server secara terpusat, memungkinkan pengguna menyimpan data secara terpusat di satu server. Keamanan data. Data pengguna dapat disimpan dengan aman pada server yang disediakan. Fleksibilitas dan skalabilitas tinggi. Data dapat diakses kapan dan dimanapun selama terhubung internet. Pengguna dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan sesuai dengan kebutuhan. Investasi jangka panjang, penghematan biaya untuk pembelian inventaris seperti infrastruktur hard disk. Itulah penjelasan video dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.